Dongeng Musim Semi. Jika suatu pagi kamu mencium aroma bunga yang tidak pernah kamu tanam dan mendengar lonceng kecil di antara dedaunan, jangan langsung mencari sumbernya. Karena musim semi bukan hanya tentang bunga yang mekar. Kadang ia tentang sesuatu yang kembali terbangun. Musim semi datang lebih awal tahun itu. Salju sudah lama mencair, digantikan tanah basah yang hangat, rumput hijau muda, dan bunga-bunga kecil yang muncul tanpa permisi. Desa tempatku tinggal terlihat lebih hidup. Burung bernyanyi lebih keras, angin berbau manis, dan langit biru seperti baru dicuci. Aku menyukai musim ini. Aku menyukai musim ini. Rasanya seperti dunia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Pagi itu aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di belakang desa. Tanganku membawa keranjang kosong, niatnya hanya satu, memetik bunga liar untuk diletakkan di jendela kamar. Aku cuma mau memetik bunga liar untuk jendela kamar. Tapi sebelum aku sempat masuk ke hutan, aku mendengarnya. Bukan suara angin, bukan juga lonceng gereja. Aku berhenti. Barusan apa ya? Gumamku pelan. Angin musim semi berhembus lembut, menggoyangkan kelopak bunga kuning di sekitarku. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Ting, ting. Naluri pertamaku adalah menoleh, tapi entah kenapa kakiku menahan diri. Ada perasaan aneh di dadaku, bukan takut, seperti diingatkan. Aku melanjutkan langkah, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Di dalam hutan, cahaya matahari menembus dedaunan muda, menciptakan pola cahaya yang menari di tanah. Udara hangat, lembab, dan penuh aroma bunga liar. Saat aku membungkuk untuk memetik bunga biru kecil, aku merasa diperhatikan. Bukan dengan tatapan tajam, lebih seperti kehadiran. Aneh, kataku pada diri sendiri sambil tertawa kecil. Aneh, mungkin kebanyakan baca dongeng. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara kecil. Katanya manusia nggak bisa dengar. Aku membeku. Siapa di sana? Sunyi. Lalu suara lain, sedikit lebih tinggi, berbisik cepat. Katanya manusia nggak bisa dengar. Ternyata gadis itu bisa. Aku menelan ludah. Pelan-pelan aku menoleh. Di atas batu yang ditumbuhi lumut, berdiri makhluk kecil bercahaya lembut. Ukurannya tidak lebih besar dari telapak tanganku. Rambutnya hijau muda seperti daun baru, sayapnya transparan berkilau terkena cahaya matahari. Kamu lihat aku? Sepertinya iya. Peri lain muncul, lalu satu lagi. Mereka berkerumun saling berbisik panik. Ini salah kita. Musim semi belum stabil. Aku mengangkat tangan perlahan. Tenang, aku gak akan teriak. Kamu janji? Aku janji. Ia menghela nafas kecil. Manusia selalu bilang begitu. Manusia selalu bilang begitu. Aku baru sadar aku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena campuran kagum dan tidak percaya. Kalian tinggal di sini? Musim semi adalah waktu kami kembali. Dari tidur panjang, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, mencoba mencerna semuanya. Kenapa aku bisa melihat kalian? Karena kamu tidak mencari. Kamu berjalan pelan, mendengar tanpa ingin memiliki. Hari itu aku duduk lama di hutan. Mereka bercerita tentang bunga yang mekar karena bisikan, tentang serangga yang menemukan jalan pulang karena cahaya kecil.
tentang musim semi yang harus dijaga agar tidak terlalu cepat rusak oleh keserakahan manusia. Saat matahari mulai turun, peri berambut hijau berdiri. Sekarang kamu harus pergi. Kenapa? Keajaiban yang terlalu lama dilihat jadi biasa. Satu hal lagi, kataku. Besok, aku masih bisa melihat kalian. Tidak semua keajaiban ingin dilihat manusia. Aku berjalan pulang dengan keranjang bunga yang entah kapan terisi penuh. Saat menoleh ke belakang, hanya sekali, hutan itu terlihat biasa saja. Tak ada cahaya, tak ada peri. Hanya angin musim semi dan bunga-bunga yang bergoyang pelan. Tapi sejak hari itu, setiap musim semi datang, aku selalu berjalan lebih pelan, mendengar lebih hati-hati, dan tersenyum pada keajaiban yang memilih untuk tidak terlihat.